Selamat pagi adik-adik praktikan semua. Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini kita akan praktikum mikrobiologi dengan judul mikrobiologi pangan. Diharapkan kepada adik-adik semua dapat memahami bahan praktikum ini sampai dengan selesai. Yang pertama, tujuan praktikum. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama, untuk mengetahui jumlah mikroorganisme yang terdapat pada makanan dan minuman kadaluarsa. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan antara Salmonella dan Shigella. Yang ketiga, untuk mengetahui efek yang ditimbulkan mikroba yang terdapat pada makanan dan minuman kadaluarsa. Yang keempat, untuk mengetahui metode yang digunakan dalam menganalisis makanan dan minuman. Apa sih itu mikrobiologi pangan? Mikrobiologi pangan adalah salah satu cabang mikrobiologi yang mempelajari tentang peranan mikrobia baik yang menguntungkan maupun yang merugikan pada rantai produksi makanan sejak dari pemanenan, penangkapan atau pemotongan, penanganan, penyimpanan, pengolahan, distribusi, pemasaran, penghidangan sampai siap untuk dikonsumsi. Berikut adalah peranan mikroba terhadap bahan pangan. Yang pertama ada foodborne disease, yang kedua adalah food spoilage, yang ketiga food bioprocessing, yang keempat food biopreservation, dan probiotik. Foodborne disease adalah penyakit yang disebabkan oleh mengkonsumsi pangan yang telah terkontaminasi mikroba. Food spoilage adalah pembusukan makanan yang disebabkan oleh kontaminasi mikroba. Food bioprocessing adalah teknologi dalam pengolahan pangan yang melibatkan mikroba. Yang keempat, food biopreservation adalah antimikrobia. Yang terakhir adalah probiotik, yaitu bakteri baik yang terdapat di saluran pencernaan manusia. Selanjutnya, peranan mikroba yang menguntungkan pada pangan. Yang pertama, berperan dalam proses. Yang kedua, berperan dalam meningkatkan nilai gizi makanan. Yang ketiga, berperan dalam pengadaan bau dan rasa. 4, berperan dalam perubahan warna. 5, membantu proses fermentasi makanan dan minuman. Yang keenam, berperan dalam peningkatan mutu bahan makanan. Berikut adalah starter yang digunakan untuk produk bahan pangan. Seperti pada mentega yaitu Streptococcus lactis, atau pada nata de coco Acetobacter-Sillinum, pada Yakult atau minuman probiotik, Lactobacillus casei, dan lain-lain. Ada juga mikroba yang merugikan bagi bahan pangan. Mikroba yang merugikan adalah apabila kehadirannya mengubah nilai organoleptik yang tidak dikehendaki, yang dimana menurunkan berat atau volume, menurunkan nilai gizi, merubah bentuk dan susunan senyawa, serta menghasilkan toksin yang membahayakan bagi makanan maupun bagi si konsumen dari pangan tersebut. Berikut ada beberapa jamur yang mengkontaminasi makanan. Contohnya itu ada Aspergillus flavus dan Aspergillus parasitivus yang mampu memproduksi mycotoxin. Penicillium martensi memproduksi aflatoxin. Aspergillus acraceus dan Aspergillus melleus memproduksi asam penisilat. Mucor sp sering menyebabkan kerusakan makanan seperti pembusukan pada roti. Berikut adalah contoh-contoh dari jamur yang dapat mengontaminasi makanan dan merusak bahan pangan. Dari hal tersebut, dapat juga kita ketahui mikroba penyebab penyakit. Ada beberapa yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia ketika kita mengkonsumsinya. Ya, yang pertama ada Salmonella, Shigella, E. coli, Campylobacter, Listeria, dan Staphylococcus aureus. Contohnya seperti Salmonella, bakteri ini biasanya terdapat pada daging sapi, daging unggas, dan telur yang tidak matang sempurna dan dimakan mentah. Jadi bakteri-bakteri ini akan menyebabkan penyakit bagi manusia ketika kita telah mengkonsumsinya dengan jumlah yang banyak. Sehingga bakteri-bakteri tersebut terakumulasi dalam tubuh kita sehingga kita disebabkan penyakit olehnya. Selanjutnya, faktor pertumbuhan mikroba itu terbagi atas dua, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Untuk faktor intrinsik, sifat-sifat fisik, kimia, dan struktur makanan yang mempengaruhi populasi dan pertumbuhan mikroba disebut faktor intrinsik. Faktor-faktor tersebut terdiri dari pH,
aktivitas air atau AW, potensi oksidasi atau redoks, kandungan nutrisi, senyawa antimikroba, dan struktur biologi. Untuk faktor ekstrinsiknya adalah kondisi lingkungan penyimpanan yang mempengaruhi jumlah dan jenis mikroba pada bahan pangan, yaitu seperti suhu penyimpanan, kelembapan relatif lingkungan, dan susunan gas di lingkungan tempat penyimpanan. Berikut ada beberapa cara pengawetan makanan dan minuman. Yang pertama, pengeringan, pemanisan, pengasinan, pengasapan, pendinginan, penambahan senyawa kimia, radiasi, pemanasan, pengasaman, fermentasi. Dan yang terakhir, pada judul mikrobiologi pangan kita harus mengetahui tentang metodologi percobaan, yaitu berupa metode-metode pengujian yang akan kita gunakan pada judul ini. Ada 4, yaitu kita pertama menguji makanan kadaluarsa dan minuman kadaluarsa, dan menguji makanan pinggir jalan dan minuman pinggir jalan. Dalam pengujian makanan kadaluarsa, pengujian makanan kadaluarsa dilakukan untuk mengetahui jumlah mikroba pada makanan maupun minuman kadaluarsa. Dalam pengujian ini, diambil 1 gram makanan kadaluarsa lalu dimasukkan ke dalam tabung yang berisikan aquades steril 9 ml lalu di vortex. Setelah homogen, dilakukan pengenceran sampai 10 pangkat minus 3. Dari pengenceran 10 pangkat minus 3, diambil 1 mili lalu dimasukkan ke dalam media PCA yang bersuhu kurang lebih 45 derajat Celcius dan dihomogenkan. Setelah homogen, media yang berisi suspensi pengenceran tadi dituang ke dalam cawan Petri secara aseptis dan diinkubasi selama 24 sampai 48 jam. Selama inkubasi, dihitung jumlah koloni yang tumbuh pada media. Untuk pengujian minuman kadaluarsa, pada pengujian minuman kadaluarsa juga dilakukan hal yang sama seperti pengujian makanan kadaluarsa. Setelah diinkubasi selama 24 sampai 48 jam, dihitung jumlah koloni yang tumbuh. Selanjutnya, pengujian untuk makanan pinggir jalan dan minuman pinggir jalan. Pada pengujian makanan dan minuman pinggir jalan, kita melakukannya untuk mengetahui cemaran bakteri yang kemungkinan terpapar pada makanan atau minuman yang akan kita konsumsi. Makanan dan minuman yang terpapar mikroba, patogen yang dalam jumlah kecil tidak akan merubah bentuk, warna, rasa, maupun bau. Seperti pada bahan tadi, yaitu bakteri yang dalam jumlah kecil tidak dapat mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kualitas organoleptiknya, sedangkan jikalau dalam jumlah yang besar dia mempengaruhi kualitas organoleptiknya. Namun jika dalam jumlah yang besar, maka bakteri pencemar akan memberi pengaruh yang dapat merubah bentuk, warna, rasa, dan bau khas yang ditimbulkan oleh bakteri. Pada pengujian makanan maupun minuman yang kita lakukan ini untuk melihat cemaran mikroba Salmonella maupun Shigella pada makanan. Salmonella dan Shigella merupakan bakteri patogen yang dapat menimbulkan penyakit bagi konsumen yang mengkonsumsi terlalu banyak dari jumlah bakteri tersebut. Pada praktikum kita ini, kita menggunakan media SSA sebagai medianya, yaitu media Salmonella Shigella agar. Ditimbang makanan pinggir jalan sebanyak 1 gram, lalu dimasukkan ke dalam tabung yang berisi aquades steril 9 ml dan di vortex. Diambil 1 mili dari suspensi tersebut lalu dituang pada cawan Petri yang berisi media SSA. Disebarkan secara merata menggunakan hockey stick dan diinkubasi selama 24 sampai 48 jam dan diamati ada tidaknya Salmonella atau Shigella. Hasil pengujian pada media SSA yang positif mengandung Salmonella dan Shigella akan membentuk koloni bakteri. Jika terdapat Shigella pada makanan yang diuji, maka akan terbentuk koloni bening tanpa bintik hitam. Karena bakteri anggota genus Shigella tidak dapat memfermentasikan laktosa dan tidak menghasilkan H2S. Sehingga jika terdapat koloni bakteri dari anggota genus Salmonella, akan terbentuk koloni bertepi bening dan bintik hitam pada bagian tengahnya serta menimbulkan bau. Hal ini terjadi karena bakteri anggota genus Salmonella mampu menghasilkan H2S dan tiosulfat reduktase. Untuk pengujian pada minuman pinggir jalan, sama halnya dengan metode pengujian pada makanan pinggir jalan. Setelah inkubasi selama 24-48 jam, diamati ada atau tidaknya koloni bakteri Salmonella atau Shigella yang tumbuh.
Jika terdapat bakteri Salmonella dan Shigella pada makanan atau minuman, maka dapat disimpulkan bahwa sanitasi dari penanganan bahan pangan tersebut tercemar. Maka diperlukan penanganan yang bersih untuk menjaga kualitas makanan dan terhindar dari cemaran bakteri patogen yang dapat merugikan manusia itu sendiri. Demikian penjelasan tentang praktikum mikrobiologi pangan kita hari ini. Semoga dapat dipelajari, dipahami, serta dicermati dengan baik. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.